Raja Meteorit Liar panik. Jika Qilinzi hanya mencoba berkultivasi untuk kehidupan pertama, maka sekarang, Qilinzi akan keluar secara paksa. Keluar secara paksa seperti kelahiran prematur. Cacat Qilinzi dapat dibayangkan. Mungkin Qilinzi adalah kaisar yang kuat ketika dia keluar pada saat ini. Tetapi untuk Raja Meteorit Liar, yang pertama mencoba menjadi semut, dan dia harus melawannya. Kocok sampai akhir. Ini tidak terduga oleh Raja Desolate Meteorit. Ketika dia melakukan ini untuk leluhur hitam, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada momen. Apa yang membuat Raja Meteorit Huang semakin terkejut adalah dia melihat formasi teleportasi yang tersisa di Wentian Pass tiba-tiba memancarkan cahaya, dan kemudian ada seekor semut berambut putih yang segera mati, berani menggunakan busur dan anak panah padanya. Kong Wu, kenapa baru memberitahuku sekarang? Jiang Buyong sangat marah, karena Dewa Meteorit Raja Huang telah memegang Qilinzi. Wow, tanda seru, tanda seru. Sebuah panah darah meledak dari udara. Jiang Buyong masih belum sekuat kota Feng Shui. Dengan seluruh kekuatannya, dia menggunakan tali busur Divine Power untuk memotong jarinya, hanya untuk menahan busur matahari yang jatuh selama setengah bulan. Panah darah melonjak ke langit, dan Raja Meteorit Liar berdiri tegak saat ini, berbelok puluhan ribu kaki dengan kekerasan. Target yang begitu mencolok, tidak perlu melihat lebih dekat. Ledakan. Panah darah ini mengenai siku Raja Meteorit Liar tanpa kecelakaan, tetapi tidak dapat menembusnya sama sekali, dan memantul, seolah-olah panah itu langsung dihancurkan oleh kekuatan pertahanan yang tak terkalahkan. Panah darah ini hampir seperti tusuk gigi dibandingkan dengan tubuh tirani Raja Meteorit Liar. Tidak, jika Raja Meteorit Liar memiliki rambut tubuh, panah darah ini mungkin tidak sebaik sehelai rambut tubuh. Dan ini adalah panah yang meledak dari Patriark Klan Manusia. Namun, di mata Raja Meteorit Liar, semut bernama Jiang ini sudah bangga. Karena di dunia ini, tidak pernah ada serangan dari seorang kaisar yang benar-benar dapat mengenai tubuhnya yang ditransformasikan oleh kekuatannya. Dan di bawah Jiang Buyong, susunan teleportasi bersinar terang, dan sosok-sosok pembangkit tenaga listrik ras manusia muncul. Mereka sekecil semut, bahkan jika mereka mendongak dengan leher terangkat tinggi, mereka tidak dapat melihat wajah sebenarnya dari Raja Meteorit Desolate. Bahkan di wilayah mereka, Raja Meteorit Liar yang dilihatnya adalah meteorit yang menghancurkan dunia, begitu tinggi dan tak terjangkau, begitu tak terkalahkan. Tetapi Patriark tua itu tidak berbohong kepada mereka. Benar-benar Raja para Dewa. Patriark tua itu berkata, hari ini, aku akan membawa mereka ke Dewa Perang. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Tidak ada kata-kata tambahan. Hanya serangkaian teriakan pembunuhan yang penuh gairah dan putus asa. Makhluk apapun yang berdiri di depan Raja akan tahu seperti apa celah antara langit dan bumi. Dan semut apapun yang berdiri di depan gunung setinggi 10.000 meter akan tahu apa itu. Ini seperti awan lumpur. Kekuatan supranatural. Daofa. Tidak. Banyak dari umat manusia ini hanyalah alam dewa. Mereka belum mencapai pencerahan Dao. Jadi mereka tidak bisa membicarakan Daofa sama sekali. Apakah itu kekuatan gaib atau tentara gaib? Itu hanya sarana pembenaran diri semut di depan Raja Ilahi. Dan itu tidak berguna sama sekali. Satu-satunya hal yang dapat membuat riak kecil di depan Raja Meteorit Liar adalah merah cerah di tulang mereka, yang dianggap sebagai hewan murah oleh 10.000 orang. Tetapi ada sedikit darah hangat yang tersisa. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Pembangkit tenaga umat manusia berubah menjadi cahaya ilahi. Dan di depan Raja Meteorit Liar, mereka benar-benar seperti ngengat yang melawan api. Selain itu, Raja Meteorit Liar adalah api meteorit yang menghancurkan langit dan bumi. Di bawah amarahnya, sedikit gelombang panas menyebar, dan itu berubah menjadi riak yang membuat langit meledak dan terbakar. Ras manusia yang berubah menjadi titik cahaya itu bisa, jangan dekat sama sekali. Jadilah gasifikasi. Kong Wu tercengang, tubuhnya terbaring di genangan darah terus berkedut. Itu adalah rasa sakit yang seolah menghancurkan hati. Di depan Raja Meteorit Liar, kekuatan ilahi ini benar-benar tidak lebih dari semut. Dan mereka dapat membunuh semut yang tak terhitung jumlahnya dengan tatapan. Tetapi untuk ras manusia mereka baru saja muncul, dan dalam beberapa tahun, mereka benar-benar dapat menjadi orang muda dari ras manusia. Tidak ada yang tidak tahu pentingnya gadis-gadis muda ini untuk sebuah perlombaan. Kamu tahu, Jiang Buyong lebih tahu, karena dia mendidik anak-anak ini. Tetapi dia masih memerintahkan agar gadis-gadis muda ini bergegas ke garis depan, karena Yi Chen dan Tuan menyebutkan jumlah hari dan rasio berat nasib masing-masing orang. Jiang Buyong tidak tahu rasio berat takdir. Dia hanya tahu standar pengukuran yang paling umum, yaitu rasio kekuatan dan jumlah hari dengan berat takdir, yang biasanya proporsional. Oleh karena itu, kelompok pertama ras manusia mereka bergegas keluar. Mereka adalah tulang punggung dan bibit yang paling menonjol, meskipun mereka hanya semut di depan Raja Meteorit Liar. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Raja Meteorit Desolate sangat marah, dan yang membuatnya semakin marah adalah semut-semut ini tidak bisa tidak dibunuh dan dihancurkan. Jika Anda berani menyinggung diri sendiri,
maka itu akan membuat mereka mati dengan sangat menyakitkan. Sangat takut. Saya menyesal. Tetapi semut-semut ini terlalu lemah. Sangat lemah sehingga kekuatannya didukung. Seperti riak merah darah. Bintik-bintik cahaya itu mengenainya. Seperti ngengat ke api. Di bawah kekuatan-kekuatan. Bahkan tulangnya tidak tertinggal. Ini akan diuapkan secara langsung. Raja Meteorit Liar hanya merasa bahwa itu tidak cukup untuk menghilangkan kebencian. Tetapi kecemerlangan susunan teleportasi tampaknya tidak ada habisnya. Dan sosok-sosok umat manusia mengikuti satu demi satu. Berubah menjadi titik-titik cahaya untuk meledakkan dirinya. Ayo. Ayo. Kamu bajingan. 10 dan 100. Mereka tidak lebih baik dari semut kota Feng Shui. Raja ini ingin melihat berapa banyak bajingan yang bisa kamu alirkan. Raja Meteorit Liar masih sangat tak terkalahkan. Sama seperti dia ketika dia tiba. Dia bahkan tidak repot-repot bertanya kepada siapapun yang telah tinggal di alam Kaisar Wen Tianguan. Belum lagi para erlang klan manusia yang tidak cukup berpengalaman. Di antara cahaya dan bayangan, ada pria dan wanita, remaja dan gadis, dan tidak ada kekurangan orang tua. Jiang Buyong berdiri di barisan teleportasi. Tangannya memegang tali busur gemetar, tentu saja karena pendarahan. Tetapi bukan telapak tangan yang patah, tetapi jantungnya meneteskan darah. Sama seperti kekuatannya sebenarnya yang terkuat di ras manusia. Tetapi sosoknya adalah yang pertama tertekuk. Karena dia yang terkuat, jadi dia harus memblokir gunung terberat. Jiang Buyong tidak pernah menjadi seorang pengecut yang berteriak dan bersembunyi di belakangnya. Alasan mengapa dia masih hidup adalah karena dialah satu-satunya yang bisa memegang busur matahari jatuh. Meskipun panah ilahi yang dia semburkan tidak sebagus sehelai rambut pun dari Dewa Meteorit Raja Huang, dia membiarkan darah ilahinya layu dan wajahnya berangsur-angsur pucat. Jiang Buyong tidak ingin mengatakan apa-apa, tidak ingin menjelaskan untuk dirinya sendiri. Tidak ingin memuji dirinya sendiri. Dia hanya tahu bahwa jika putra orang lain kelelahan, saat itulah dia muncul. Kalian tidak berakhir di situ lagi, kan? Tanda seru. Raja Meteorit Liar menjadi semakin marah. Tetapi dia tidak kehilangan akal. Dia selalu ingat bahwa dia datang untuk merebut Qilin. Dan dia dan semut-semut ini, terus terang, hanya menukar luka dengan luka. Sangat disayangkan bahwa tingkat hukuman ini tidak sulit untuk dia sembuhkan. Tetapi yang hilang dari ras manusia adalah yang paling berbakat dari hewan murahan ini. Setelah menghitung, dia masih mendapatkannya. Dari awal hingga akhir, dia begitu tak terkalahkan dan membenci semua makhluk.